sarwa ayu kang tak yitma ripat iku kang iman yen ana kuwi ing niat ing kanggo mletak yekti iku ora serik tansah ningali ing Allah kang toket neng ngimyang ose. Yang tadi barusan saya tembangkan itu adalah serat Gatoloco pupuh ke-6 Kinanti Podo atau Alenia ke-19. Di sini ada hal yang menarik. Tapi sebelumnya coba saya artikan dulu atau saya terjemahkan. Kang takyin ma'rifat itu atau yang disebut takyin dalam ma'rifat kang iman yen ono kui adalah iman yang ada itu ing niat ingkang gumletak. Ya harus, ya artinya niatnya itu harus penuh dengan kepasrahan. Yakti iku ora serik hilangkan segala keraguan-raguan atau kebimbangan. Tansah ningali ing Allah, selalu melihat kepada Allah. Kang tokit nenge nyang ose, bahwasanya Allah itu kesatuan, tauhid ya, kesatuan antara diam dan geraknya. Nah, di sini ada pernyataan yang cukup menarik, nengi nyang ose, yaitu menyadari diamnya sampai ke gerakannya atau ke aktivitasnya. Di sini disebutkan takyin adalah makrifat. Maksudnya dalam dunia tasawuf Jawa atau kejawen, martabat dalam makrifat itu ada 3, yaitu takyin. Sementara yang 2 tidak saya terangkan, nanti malah tidak fokus. Takyin sendiri itu artinya sudah sampai kepada pengetahuan itu sendiri atau sudah mencapai dari tujuannya. Jadi orang yang sudah mencapai martabat takyin itu di sini digambarkan sudah mengetahui kesatuan atau tunggalnya antara diam dan geraknya Tuhan. Apakah diam dan geraknya Tuhan? Karena diam dan geraknya Tuhan ini rasanya itu tidak terlalu dibahas di dalam agama Islam sendiri atau di dalam dunia tasawuf. Yang perlu diketahui, serat Gatoloco ini dia membahas tasawuf Jawa tetapi dengan pemahaman Jawa kuno atau Siwa Buddha. Nah, coba saya terangkan, apakah itu diamnya Tuhan dan geraknya Tuhan? Tentu kita harus mengetahui falsafah ketuhanan di Jawa kuno. Falsafah ketuhanan di Jawa kuno itu ada 2 aktivitas Tuhan, yaitu yang disebut dengan Nirguna Brahman dan Satguna Brahman. Nirguna Brahman ini disebut dengan diamnya Tuhan, dan Satguna Brahman itu adalah geraknya Tuhan. Apakah itu Nirguna Brahman? Nir itu artinya tidak, guna itu ya kegunaan, tetapi dalam artinya di sini adalah Tuhan yang belum berada pada fungsinya atau belum beraktivitas apapun, diam dalam keabadiannya. Nah, Nirguna Brahman ini oleh orang Siwa Buddha disebut dengan Parama Siwa. Jadi awal mula alam semesta itu
berasal dari Paramasiwa itu sendiri, yaitu Gusti atau Tuhan yang masih belum ada aktivitas, masih diam dalam keabadiannya dan dianggap kosong karena tidak ada objek yang mengetahuinya, karena objek dan subjek sendiri itu masih tunggal di dalamnya. Tidak ada rumo binedo sama sekali, tidak ada apa-apa sama sekali, tapi tinggal diam di dalamnya, di dalam titik tersebut, titik nukat gaib. Nah, nukat gaib sudah saya terangkan di episode berikutnya, silakan nanti bisa dicek. Dalam titik tersebut, dalam diamnya tersebut tersimpan berbagai macam segala potensi kekuasaan, segala potensi energi, segala potensi keberadaan apapun, tapi masih berupa potensi yang tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dibayangkan atau tidak terdefinisikan. Nah, di sini termasuk kategori diamnya Tuhan. Lalu ketika Tuhan itu berkehendak untuk mencipta supaya dirinya itu dikenali, maka dia menyederhanakan dirinya, mempersempit dirinya, atau menurunkan level kesadarannya beliau. Nah, ketika Tuhan ini sudah mulai beraktivitas, sudah mempunyai kehendak, maka di sini dia dikatakan dengan Satguna Brahman atau Tuhan yang sudah mempunyai fungsi, yang sudah mempunyai kegunaan, yang sudah berkehendak, yang sudah beraktivitas dalam berbagai macam penciptaannya. Maka di sini termasuk dalam kategori Satguna Brahman. Di sini disebut Satguna Brahman ini juga dinamakan dengan Sada Siwa. Dalam aktivitas berikutnya lagi, Sada Siwa ini lebih menyederhanakan dirinya supaya lebih bisa dikenali, supaya lebih bisa dipahami. Maka dia menyederhanakan dirinya lagi menjadi Sang Hyang Atmika atau Sang Hyang Atma, atau bisa saya katakan roh atau atma dalam level kosmik atau dalam level alam semesta ini. Kemudian dari Sang Hyang Atma atau Sang Hyang Atmika ini memperkecil lagi dirinya atau menyederhanakan lagi dirinya menjadi Sang Atma atau roh bagi segala makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Jadi Paramasiwa itu adalah diamnya Tuhan, diam dalam keabadiannya. Sang Wisesa sendiri itu berada di sana. Wisesa itu artinya sumber atau potensi-potensi kekuasaan tersimpan dalam rahasianya, yaitu Paramasiwa. Lepas dari Paramasiwa, ketika memperkecil mulai Sada Siwa, mulai Sang Hyang Atmika, mulai sampai Sang Atma atau roh, di sini disebut dengan gerak dari Tuhan itu sendiri. Nah, kalau di dalam bahasanya Gatholoco di sini ada trilogi atau 3 antara gerak Tuhan, diamnya Tuhan dan gerak Tuhan itu sendiri, yaitu pertama itu adalah Allah atau Allah yang merujuk kepada Tuhan dalam kondisi nirguna atau Tuhan yang masih belum berfungsi apapun, abadi, diam dalam keabadiannya, masih belum berkehendak apapun. Ketika dia sudah mulai berkehendak, maka dia memperkecil atau menyederhanakan dirinya sendiri menjadi Nur Mukamat atau Nur Muhammad atau Cahyo Kang Kinuji. Nah, di sini adalah Gusti yang sudah beraktivitas atau yang sudah mempunyai kehendak supaya dirinya dikenali. Kemudian supaya lebih bisa dikenali lagi, dia memperkecil dirinya sendiri, menyederhanakan dirinya sendiri menjadi Rasul,
yang artinya itu utusan, yaitu roh dari semesta itu sendiri. Kemudian sampailah kepada makhluk-makhluk hidup seperti kita ini, manusia, binatang atau apapun, yaitu yang disebut dengan roh. Itu jadi Allah itu adalah kondisi Tuhan yang masih diam dalam keabadiannya. Mulai Nur Muhammad, Rasul sampai roh ini adalah gerak dari Tuhan itu sendiri. Di dalam ajaran Jawa Dipa atau Jawa kuno sebelum Siwa Buddha masuk, kondisi Tuhan yang diam ini disebut dengan Sang Hyang Urip atau hidup itu sendiri. Karena hidup memang dulunya adalah dalam kondisi diam dalam keabadiannya. Ketika dia berkehendak untuk mencipta supaya dirinya bisa dikenali, maka dia mempersempit dirinya menjadi Sang Hyang Magawe Urip atau Sang Hyang yang membuat kehidupan, maksudnya itu menciptakan segala sesuatu atau alam semesta ini. Kemudian supaya lebih bisa dikenali lagi, dia memperkecil dirinya lagi atau menyederhanakan dirinya lagi menjadi Sang Hyang Hanguripi atau Sang Hyang yang menghidupkan atau daya hidup sendiri. Di sini merujuk kepada daya hidup dari alam semesta itu sendiri beserta ciptaan-ciptaan yang lainnya, dan termasuk atma kita atau yitmo kita, yitma roh itu termasuk dalam perwujudan dari Sang Hyang Urip itu sendiri. Nah, di sini dalam seseorang pejalan spiritual yang sudah sampai makom takyin, dia mengetahui kesatuan gerak diam dan gerak ini, bahwasanya antara atma atau roh dengan atma atau roh dengan Nur Muhammad, dengan Allah di sini itu adalah tunggal, tidak ada bedanya. Karena yang membedakan dia itu telah terhijabi oleh keinginannya dia sendiri, apalagi pada level makhluk. Sang roh ini tidak tahu bahwasanya dirinya itu tunggal dengan Tuhan karena masih terhijabi dengan tubuh kasar dan tubuh halus yang disebut dengan suksma atau jiwa itu sendiri. Sama dengan kalau di Siwa Buddha, Sang Atma sendiri tidak mengetahui kebahwasannya dia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Sang Hyang Atma, dari Sang Hyang Sadasiwa maupun Sang Hyang Paramasiwa. Ya, dia tidak mengetahui keberadaan dirinya karena tertutupi oleh suksma sarira atau tubuh halus beserta tubuh kasarnya, yaitu stula sarira. Maka disinilah tugas kita untuk kembali kepada kesejatian itu, yaitu Sang Hyang Paramasiwa, Sang Hyang Paramasunya, Allah ataupun Sang Hyang Urip. Jadi kalau orang yang sudah mencapai level makrifat takyin di sini, maka dia sudah awas dan mengetahui bahwasanya rohnya itu adalah, mohon maaf, bukan sesuatu yang terpisah atau yang berbeda dengan Allah, karena dia mengetahui, melihat sendiri bahwasanya ketiganya ini antara Allah, Nur Muhammad, dan roh itu sendiri adalah tunggal keberadaannya. Sang Hyang Paramasiwa, Sang Hyang Sadasiwa, Sang Hyang Admikatawa Tatwa, dan Atma itu sendiri adalah tunggal keberadaannya. Sang Hyang Urip, Sang Hyang Magawe Urip, Sang Hyang Hangurip itu adalah tunggal keberadaannya. Di sini maksud dari serat Gatolojo ini yang syarat akan petuah-petuah ketuhanan yang rahasia dan sangat tinggi sekali. Jadi disinilah pesan dari leluhur kita. Coba saya bacakan yang podo ke-22 gini ya.
badilan ing dhewekipun tegese iku sayekti bila tasbih lire iko tan loro kahanan neki apan mung Allah kuwala ingkang mosik meneng kuwi, yang artinya wujud dan kepribadian kalian sesungguhnya itu nyata. Bila tasbih di sini artinya at-tasbihu bila, yang artinya pensucian karena Allah sudah mencapai level mengetahui ketiga kesatuan antara gerak dan diam ini. Terus sesungguhnya tidak ada duanya, bukan merupakan sesuatu yang berbeda, hanya Allah saja yang diam dan bergerak ini. Jadi seorang saleh, seorang pesuluk, seorang pejalan spiritual, dia itu sudah mengetahui tunggalnya ini. Diam dan geraknya tubuh ini, diam dan geraknya jiwa dan raga ini, itu hanya Allah semata. Sesuai kalau di dalam Islam kan biasanya di istighosah diucapkan la ilaha illallah la maujuda illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada wujud apapun selain Allah. Dan disinilah inti dari manunggaling kawula Gusti. Demikian apa yang sudah diterangkan dari serat Gatotlucu ini, semoga bisa menjadi petunjuk kehidupan mental dan spiritual kita, terutama yang melestarikan spiritual Jawa maupun Nusantara pada umumnya. Semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Terima kasih, bila ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, sarwohayu.